Pengertian radiasi. Radiasi memiliki banyak pengertian. Pengertian pertama berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, radiasi adalah pemancar gelombang yang membawa tenaga melalui ruang maupun zat tertentu. Kedua, menurut Kementerian Kesehatan, melalui website menyebutkan bahwa radiasi adalah energi yang terpancar dan berasal dari suatu materi atau atom. Energi ini sendiri mengambil dua bentuk, yaitu partikel atau gelombang. Secara sederhana, radiasi adalah peristiwa di mana energi disebarkan atau dilepaskan. Kebanyakan orang mungkin berpikir jika energi yang dilepaskan harus dipicu oleh ledakan besar. Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak, karena semua itu tergantung dari penyebabnya. Kita masuk dalam sumber radiasi yang ada di sekitar manusia. Nah, tidak ada asap jika tidak ada api. Begitu juga dengan radiasi. Sama seperti api, radiasi juga tidak akan muncul begitu saja secara ajaib. Berikut beberapa sumber radiasi yang ada di sekitar manusia. Yang pertama, radiasi kosmik. Nah, sumber radiasi yang pertama adalah radiasi kosmik yang berasal dari sebuah bintang. Mengingat matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, maka radiasi kosmik yang paling banyak diterima oleh planet kita berasal dari matahari. Kabar baiknya, Tuhan menciptakan bumi lengkap dengan pelindungnya, yakni atmosfer. Atmosfer bumi yang berlapis-lapis dan memiliki ketebalan 1000 km membuat planet kita cukup sulit ditembus. Bahkan hanya oleh batu luar angkasa atau meteor, tetapi juga oleh radiasi matahari. Nah, yang kedua, unsur radioaktif di bumi. Bukan hanya matahari, beberapa unsur radioaktif yang ada di bumi kita juga bisa memicu terjadinya radiasi. Bumi kita bagaimanapun bukan hanya terdiri dari tanah dan lautan yang ditutupi oleh langit. Lebih dari itu, planet biru juga mengandung unsur seperti uranium, thorium, dan radon yang memiliki inti atom yang dapat mengalami peluruhan radioaktif ketika intinya stabil. Ketika itu terjadi, unsur-unsur ini akan memberikan hasil berupa energi dalam bentuk radiasi, yakni radiasi ion. Yang ketiga, unsur radioaktif di tubuh manusia. Bukan hanya planet kita, matahari, dan alat elektronik, bahkan tubuh manusia juga bisa menghasilkan radiasi. Ini dikarenakan tubuh manusia memiliki beberapa zat seperti kalium 40. Ketika sel tubuh melakukan metabolisme, zat ini akan menghasilkan radiasi. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu radiasi ciptaan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas yang hidup di bumi. Manusia bukan hanya bisa menghasilkan sejumlah kecil radiasi alami dari tubuhnya, tetapi juga bisa menciptakan berbagai barang yang dapat memancarkan radiasi dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, penemuan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang ditemukan manusia seperti smartphone dan komputer yang dapat memancarkan sejumlah kecil radiasi. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menunjang kehidupan, hingga sejumlah senjata nuklir yang dapat memancarkan radiasi yang sangat besar dengan jangkauan luas ketika digunakan. Jenis-jenis radiasi. Setelah mengetahui bahwa radiasi adalah energi yang dilepaskan, sekarang kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis radiasi. Pertama, radiasi berdasarkan massa. Dibedakan menjadi dua, yakni radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan juga medan listrik. Keduanya kemudian menghasilkan energi yang merambat dan melewati satu tempat ke tempat lainnya. Radiasi partikel atau yang sering disebut juga sebagai radiasi korpuskuler adalah pancaran atom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetik ke bahan yang ditumbuknya. Kedua, radiasi berdasarkan muatan listrik. Dibedakan menjadi dua,
Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat memunculkan partikel listrik berupa ion. Biasanya, hal ini terjadi ketika radiasi menabrak sesuatu. Radiasi non-pengion, sesuai dengan namanya, radiasi yang satu ini tidak akan memunculkan partikel listrik berupa ion ketika radiasi itu menabrak sesuatu. Dan yang ketiga, radiasi berdasarkan asalnya ditentukan menjadi dua, radiasi alam. Dari namanya, kamu pasti sudah bisa menebak bahwa radiasi satu ini adalah jenis radiasi yang muncul dengan sendirinya akibat proses alamiah. Biasanya radiasi alam berasal dari sinar kosmos maupun sinar gamma. Radiasi buatan adalah radiasi yang muncul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas manusia seperti senjata maupun pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampak radiasi terhadap manusia yang pertama adalah efek somatik non-stokastik. Biasa disebut sebagai efek deterministik, adalah akibat di mana tingkat keparahan akibat dari radiasi tergantung pada dosis radiasi yang diterima, dan oleh karena itu diperlukan suatu nilai ambang di mana di bawah nilai ini tidak terlihat adanya akibat yang merugikan. Atau secara singkat, pengertian dari efek somatik non-stokastik ialah yang pertama mempunyai dosis ambang radiasi, yang kedua umumnya timbul tidak begitu lama setelah kena radiasi, yang ketiga ada penyembuhan spontan tergantung kepada tingkat keparahan, dan yang keempat besarnya dosis radiasi mempengaruhi tingkat keparahan. Yang kedua, efek somatik stokastik, akibat di mana kemungkinan terjadinya efek tersebut merupakan fungsi dari dosis radiasi yang diterima oleh seseorang dan tanpa suatu nilai ambang, sehingga bagaimanapun kecilnya dosis radiasi yang diterima oleh seseorang, risiko terhadap radiasi selalu ada. Secara singkat, pengertian dari efek somatik stokastik ialah yang pertama tidak ada dosis ambang radiasi, yang kedua timbulnya setelah melalui masa tenang yang lama, yang ketiga tidak ada penyembuhan spontan, yang keempat tingkat keparahan tidak dipengaruhi oleh dosis radiasi, dan yang terakhir peluang atau kemungkinan terjadinya tergantung pada besarnya dosis radiasi. Pengendalian radiasi. Pengendalian radiasi adalah proses untuk mengurangi atau mengendalikan paparan radiasi pada manusia, lingkungan, dan benda-benda lainnya. Beberapa pengendalian radiasi yang umum dilakukan antara lain, yang pertama, shielding atau perisai radiasi, yaitu penggunaan bahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap atau menghalangi radiasi seperti beton atau timah untuk melindungi manusia atau lingkungan dari paparan radiasi. Yang kedua, kontrol waktu. Membatasi waktu paparan radiasi dengan mengurangi waktu yang dihabiskan di area yang terpapar radiasi. Yang ketiga, kontrol jarak. Mempertahankan jarak yang aman dari sumber radiasi dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat mengambil sampel radiasi. Yang keempat, kontrol dosis. Mengontrol dosis radiasi yang diterima oleh manusia atau benda lainnya dengan menggunakan alat ukur radiasi seperti dosimeter. Yang kelima, pelatihan. Memberikan pelatihan kepada orang-orang yang bekerja dengan sumber radiasi untuk memahami risiko dan bagaimana mengurangi paparan radiasi. Yang keenam, pemeliharaan peralatan. Memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk menghasilkan radiasi seperti mesin sinar X dalam kondisi yang baik dan teratur dikalibrasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran radiasi. Yang ketujuh, tindakan darurat, yaitu memiliki rencana darurat untuk mengatasi keadaan darurat yang melibatkan paparan radiasi. Dan yang terakhir, pengujian dan pemantauan, yaitu melakukan pengujian dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian radiasi berfungsi dengan baik dan meminimalkan risiko paparan radiasi. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa radiasi memiliki banyak pengertian, namun apapun pengertiannya tetap saja berbahaya. Secara sederhana, radiasi adalah peristiwa di mana energi disebarkan atau dilepaskan. Radiasi tidak selalu harus dipicu oleh sebuah ledakan besar. Ada beberapa sumber radiasi yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama, radiasi kosmik. Yang kedua,
unsur radioaktif di bumi. Yang ketiga, unsur radioaktif di tubuh manusia. Dan yang keempat, radiasi ciptaan manusia. Dan berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, radiasi berdasarkan massa. Yang kedua, radiasi berdasarkan muatan listrik. Yang ketiga, radiasi berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan sumber dan jenisnya, didapatkan dampak dari radiasi itu sendiri, yakni berupa efek somatik non-stokastik dan efek stokastik. Sehingga untuk pengendalian dan pencegahannya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni shielding atau perisai radiasi, kontrol waktu, kontrol jarak, kontrol dosis, pelatihan, pemeliharaan peralatan, tindakan darurat, dan pengujian serta pemantauan.